Film dibuka dengan memperlihatkan bocil yang terjatuh karena dikagetkan oleh kedatangan suatu makhluk. Diketahui makhluk itu bernama Kabuto. Kabuto menyembuhkan luka bocil tadi. Selanjutnya ia berkeliling kota untuk mencari orang yang membutuhkan pertolongan. Namun sayang, seorang polisi menganggapnya anggota Jamal karena tampilannya yang tak lazim. Akhirnya ia pun dikejar. Hal itu sampai ke Mang Odik dan Bifaichter. Mereka pun berpatroli untuk mencari pasukan Jamal. Suatu ketika, Kabuto bertemu dengan sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Dan ternyata itu adalah orang tua si bocil tadi. Dia mencoba mendamaikan perseteruan itu, namun keduanya malah pingsan. Di markas Jamal, Squartz telah mempersiapkan senjata barunya untuk mengalahkan Bifaichter. Dia diutus oleh Goum tanpa melibatkan Blackbeard. Sementara di tempat bocil tadi, Kabuto berusaha mengobati kedua orang tua anak tersebut. Namun tak lama, Squartz datang dan menggunakan senjata reverse-nya. Fungsi senjata ini adalah, orang-orang yang terkena gelombang akan melakukan hal sebaliknya dari yang seharusnya mereka lakukan. Hal itu juga berdampak pada orang tua si bocil. Sementara Bifaichter tidak menemukan kerusuhan apapun di kota, melainkan melihat maling yang mengejar polisi. Orang-orang yang membenci Jamal malah berbalik mengidolakannya. Bifaichter yang melihat hal itu berubah ke wujud super dan bertempur melawan Squartz. Namun sekelompok orang menolong Squartz dan menghalangi Bifaichter. Tak lama Kabuto pun muncul, dengan wajah polosnya dia melihat Bifaichter yang tengah dihalangi oleh warga sipil. Sarge pun memanfaatkan kepolosannya dan mengatakan kalau Bifaichter itu orang jahat. Sehingga Kabuto juga menyerang Bifaichter. Kekuatan dari Kabuto pun tak main-main, bertarung dengan 3 Bifaichter tidaklah sulit baginya. Sampai suatu ketika, serangan Takuya membuat Kabuto terlempar ke arahnya Squartz. Melihat Squartz terluka, dia pun mencoba mengobatinya. Namun Squartz malah memarahinya dan fokus untuk mengalahkan Bifaichter. Kabuto yang polos tetap ingin mengobatinya, namun itu membuat Squartz marah dan menghancurkan isi tasnya. Tak disangka di sana dia menemukan sebuah senjata legendaris. Namun dengan cepat diambil oleh Blackbeard. Sinyal dari senjata itu terkoneksi ke Pertapa Guru dan Bluebeard, serta Blackbeard yang merupakan kloningan Bluebeard. Namun Blackbeard tidak dapat menggunakan senjatanya. Berkali ia mencoba memaksa Kabuto untuk mengajarkannya cara menggunakan senjata itu. Sementara Bifaichter masih dikelilingi oleh warga sipil yang hendak mengalahkan mereka. Squartz yang sudah merasa menang pun lagi-lagi diganggu oleh Blackbeard yang sudah dapat menggunakan senjatanya Kabuto. Blackbeard menembakkan senjata itu, namun malah berbalik mengenai dirinya. Ternyata Pertapa Guru datang untuk menyelamatkan Bifaichter. Tak lama Bifaichter kembali diserang oleh warga sipil sekitarnya. Dari kejauhan, Kabuto melihat apa yang telah dilakukan Blackbeard dan Squartz. Akhirnya dia menyadari kalau mereka bukan dari kelompok orang-orang baik. Kabuto pun turun dan mengambil senjata itu. Namun dengan cepat Blackbeard mengambil senjata itu kembali. Bluebeard yang akhirnya terbangun pun bertempur dengan Blackbeard untuk mengambil senjata itu kembali. Saat sedang bertempur, Bluebeard berhasil mengaktifkan fungsi sebenarnya dari senjata itu dan membuat Blackbeard terlempar. Squartz mencoba menggunakan senjata reverse-nya agar senjata Kabuto menyerang Bluebeard. Namun energi dari senjata Kabuto sangat kuat dan mengalahkan Squartz. Kekalahan Squartz membuat semua orang tersadar, dan tidak lagi menyerang Bifaichter. Semua kembali normal, begitupun orang tua bocil yang tadi kembali bertengkar. Kabuto dan Takuya menyarankan untuk mengajak orang tuanya berlibur agar mereka kembali damai. Di sini baru diketahui kalau Kabuto adalah anaknya Pertapa Guru yang meninggalkan ayahnya 100 tahun yang lalu dan telah melakukan perjalanan melintasi dimensi sebagai penyedia senjata dan peralatan. Dia kembali ke bumi untuk mengunjungi makam ibunya, membawa Beat Ingram bersamanya yang merupakan senjata incaran Blackbeard tadi. Kabuto sering mencoba menjadi pahlawan, hanya untuk menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya. Berkali-kali Pertapa Guru menasihatinya, namun dia tetap tak mendengarkan dan hanya ingin mengunjungi makam ibunya. Bahkan sudah dinasihati oleh Bifaichter pun, Kabuto tetap pada pendiriannya dan pergi meninggalkan markas Mang Odik sendiri. Sementara di markas Jamal, Goum merasa kekuatan Bifaichter makin bertambah. Untuk itu dia mengutus Gigaro dan salah satu monsternya bernama Gagamot untuk mengambil Beat Ingramnya Takuya. Di perjalanan Mai berusaha memberikan pengertian pada Kabuto.
Nyatanya Kabuto sudah 100 tahun tidak pulang untuk mengunjungi ayahnya. Tetap saja dia cuek dan pergi. Di tengah hutan, Kabuto didatangi oleh Gigaro. Gigaro membawa monsternya Gagamot. Namun di luar dugaan Gagamot ini sangat lemah. Berkali-kali Kabuto bertempur dengannya namun tak ada perlawanan. Gagamot hanya meminta makanan kepada Kabuto. Kabuto memberinya makan dengan batu dan alat-alat tak berguna dari tasnya. Alhasil setelah Gagamot kenyang, muncullah kekuatannya yang sesungguhnya dan menyerang Kabuto. Kabuto yang tadinya unggul sekarang makin terdesak. Sementara di pemandian, terlihat Mang Odik dan Pertapa sedang berendam agar rileks. Tak lama Pertapa merasakan sinyal tidak baik dari Kabuto dan pergi menuju lokasinya. Dengan tepat waktu, Pertapa dapat menghalangi serangan Gagamot. Sehingga Pertapa pun terluka. Pertama Pertapa meminta Kabuto untuk menghubungi Bifaichter untuk menghentikan mereka. Singkat cerita, Kabuto membawa Bifaichter ke tempat tersebut. Namun dia tak menemukan siapa-siapa. Dia sangat khawatir kalau ayahnya telah dikalahkan oleh Gagamot. Namun yang sebenarnya terjadi, Gigaro menyandra Pertapa Guru di dalam hutan. Dia memberikan pilihan untuk bergabung dengan Jamal. Atau berakhir dalam perut Gagamot. Tentu Pertapa tidak akan menanggapi pilihan pertama. Sehingga dia pun dibawa ke perut Gagamot diubah menjadi kumbang tanduk raksasa biasa tanpa kekuatan apapun. Gagamot mulai beraksi di pertengahan kota untuk merusuh. Hal itu diketahui oleh Bifaichter dan pertempuran pun tak dapat dihindari. Bifaichter berubah dan langsung mengeluarkan serangan pamungkasnya pada Gagamot. Dikira Gagamot sudah kalah, namun ia kembali bangkit dan menghisap seluruh pulsa bernya Bifaichter. Kabuto mencoba menghentikannya agar tidak menghisap Bifaichter. Namun di tengah pertempuran itu, tubuh Gagamot mengeluarkan asap dan dia berubah ke wujud monster kupu-kupu. Kekuatannya kali ini pun tidak main-main. Hanya dengan sekali serangan kecilnya, membuat Bifaichter dan Kabuto terkapar. Tak lama Gigaro menyuruhnya untuk mundur karena akan merencanakan sesuatu. Bifaichter dan Kabuto berusaha mencari keberadaan mereka hingga sampailah mereka ke dalam sebuah gudang tua. Betapa terkejutnya mereka terkena serangan perangkapnya Gigaro. Di mana di sana ada sosok Pertapa Guru yang berwujud kumbang dalam keadaan tak bergerak. Melihat ayahnya sudah tak bernyawa, Kabuto marah dan bertarung dengan Gagamot. Namun perbedaan kekuatan yang begitu jauh membuatnya kalah sehingga Bifaichter lah yang turun untuk melawan Gagamot. Namun lawan mereka kali ini betul-betul kuat. Kabuto berhasil membawa guru keluar gudang, dan menangis di hadapan ayahnya karena sering tidak mendengarkan nasihatnya. Tak lama Pertapa Guru pun sadar, dan memaafkan putranya tersebut. Di saat yang sama Gigaro datang dan melontarkan tembakannya. Sehingga ayah dan anak itu terkalahkan. Melihat Gigaro telah mengganggu keharuan dari ayah dan anak tersebut. Bifaichter pun sangat amat marah. Terutama Takuya. Dengan amarah tubuh Takuya dipenuhi asap, senjata Indra menempel di tangannya. Kekuatan itu memunculkan senjata baru bahkan sayap kumbang yang ada di punggungnya, perubahan evolusi dari Bluebeard ini disebut Super Bluebeard. Dan ini adalah kekuatan puncak dari Bluebeard. Saking kuatnya, serangan dari Gagamot tadi tidak berdampak sedikit pun pada Super Bluebeard. Namun Bluebeard dapat dengan mudah menyerangnya dengan sekali serangan. Sehingga Gagamot pun terkalahkan dan memuntahkan kembali pulsa ber para Bifaichter. Kalahnya Gagamot membuat Gigaro mundur, begitu juga Blackbeard yang memperhatikan mereka dari tempat lain. Akhir cerita, akhirnya Kabuto mengunjungi makam ibunya dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. あれ、普通で見る大通でほい、のきやびぼうくい。あので見たほうやぶだ、いにまとだそうほのす。いや、あうやまりにそうあるところでむ。あかのむちけどがまいやだやび。あいつはどこは。そののたたかきのがやび、これほのす。俺のみどいやるさすあくらわらんねす。あうび。俺なくらわらんやもがやび、いらだ。